Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahi thumma alhamdulillahi wa ba'da alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'dah. اللهم علم لنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memberikan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat waktu luang, hatta kita bisa kembali di pertemuan pembahasan tafsir Ibnu Katsir yang insya Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan hidayahnya, Allah turunkan segala kenikmatan-kenikmatan bagi orang-orang yang menuntut ilmu, bertalibul ilm, yang niatnya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya yang senantiasa mengokohkan imannya, ketakwaannya, yang senantiasa selalu berada di jalan kebenaran, ihdinas siratal mustaqim, dimasukkannya ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang pertama, kita alhamdulillah telah membahas surah Al-Qadar tentang malam Lailatul Qadar. Dan insya Allah pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas surat At-Tahrim, yang artinya mengharamkan, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengharamkan untuk meminum madu. Ya, ayo al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah mengharamkan madu, ataupun tidak bersumpah tidak ingin meminum madu lagi, yang mana telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Liman wan Nuzur. Al-Hasan bin Muhammad memberitahukan kepada kami, Al-Hajjaj memberitahukan pula kepada kami dari Ibnu Jurayj. Dia bercerita, Al-Ata mengaku bahwa dia pernah mendengar Ubaid bin Umar bercerita, aku pernah mendengar Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah singgah di tempat Zainab binti Jahsy, ya, Zainab binti Jahsy, dan meminum madu di sana. Kemudian aku bersepakat dengan Hafsah, ya, jika beliau memasuki rumah salah satu di antara kami, ini kata Aisyah, maka katakanlah kepada beliau, sesungguhnya aku mencium maghafir, ya, sesungguhnya aku telah mencium maghafir pada dirimu ya Rasulullah. Pasti engkau telah memakan, ataupun di suatu riwayat pasti engkau telah minum al-maghafir. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui salah seorang dari keduanya, maka dia mengatakan hal itu kepada beliau, lalu beliau berkata, tidak, tetapi aku telah meminum madu di rumah Zainab binti Jahsy dan sekali-kali tidak akan meminumnya lagi. Kemudian turunlah ayat, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laki. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Hai Nabi, wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Lalu sampai pada firman Allah selanjutnya, in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya hatimu berdua telah condong untuk menerima kebaikan yang telah ditetapkan. Maka di sini yang bisa kita simpulkan, ikhwas sekalian, adalah bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pernah mengharamkan meminum madu, ya, pernah mengharamkan meminum madu kepada istri-istrinya ataupun kepada zaujahnya, ya. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha dia bersinggah ataupun bahasa sekarang menginap di rumahnya Zainab binti Jahsy. Lalu Aisyah radhiyallahu anha dan Zainab binti Jahsy itu meminum maghafir, ya. Lalu Aisyah ini menemui Rasulullah SAW. Lalu beliau berkata, sesungguhnya aku mencium bau al-maghafir dari mulutmu. Nah, di sini kita ketahui bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW itu mengharamkan madu pada zamannya. Lalu disitulah Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah SAW dengan ayat surat At-Tahrim ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Hai Nabi, ya ayyuhan nabiyyu, hai Nabi, wahai Nabi, mengapa kamu lima tuharrimu ma ahallallahu lak? Mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan bagimu? Sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala lanjutnya, wa in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya hatimu berdua telah condong untuk menerima kebaikan ataupun menerima kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Berkenaan dengan ini pula Aisyah dan Hafsah, ya. Dan di ayat selanjutnya, wa id asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Ini penjelasan selanjutnya. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istri beliau, kepada salah seorang zaujah beliau di suatu peristiwa berkenaan dengan sabda beliau, tidak, tetapi aku telah meminum madu. Sedangkan Ibrahim bin Musa berkata dari Hisham, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walan a'uda lahu wa qad halaftu fala tukhbiri bidzalika ahadan. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Yang dimaksud adalah tanda kurung madu, yang meminum madu, dan aku bersumpah atas nama Allah untuk perkataanku untuk tidak meminum madu lagi karenanya. Janganlah engkau memberitahukan hal itu kepada siapapun, ya. Jadi di sini Rasulullah SAW juga pernah bersabda di dalam haditsnya ataupun di dalam perkataannya, walan a'uda lahu wa qad halaftu fala tukhbiri bidzalika ahadan, ya. Maka poin dari sini bahwasannya seorang rasul, seorang nabi pun ketika memiliki suatu kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menegurnya seperti ataupun sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengharamkan untuk istri-istrinya meminum madu ataupun maghafir, ya. Kemudian dia mengatakan bahwasanya al-maghafir adalah sesuatu yang menyerupai getah
yang ada di pohon ataupun yang ada pada pohon. Di sini perbedaan pendapat antara ulama. Al-maghafir ini yang di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir adalah getah yang ada di pohon. Akan tapi di suatu riwayat lain al-maghafir itu adalah madu, ya. Yang mana madu pun itu dari sarang lebah, ya. Akan tetapi al-maghafir ini di dalam kitab Ibnu Katsir adalah getah yang ada pada pohon romans, ya, yang memiliki rasa manis. Jadi getahnya ini menyerupai madu, ya. Jadi al-maghafir ini ada suatu getah yang dia rasanya itu manis dari pohon romans, ya, dari pohon roman. Maka dia bisa dikatakan seperti madu yang memiliki rasa manis. Dikatakan wa aghfirur ramthu. Jika getahnya mulai tampak, bentuk tunggalnya adalah maghfurun, ya. Sedangkan jamaknya al-maghafir ataupun maghafirun. Demikianlah yang dikatakan al-Jauhari. Al-Imam Muslim Al-Imam Muslim itu pernah meriwayatkan hadits ini di dalam kitab At-Talaq, dari kitabnya yakni As-Sahih Muslim. Sa'id bin Jubair, Ikrimah Muqtail bin Hayyan, Ad-Dahhak dan lain-lain mengatakan wasalihul mu'min, dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman yang baik, yakni Abu Bakar wa Umar. Ya, yang dikatakan wasalihul mu'min ataupun yang dimaksud dengan kalimat wasalihul mu'min dan orang-orang yang beriman yang baik, yakni adalah Abu Bakar wa Umar. Sedangkan Al-Hasan Al-Basri menambahkan juga Al-Utsman. Jadi ada 3 yang dimaksud dengan kata wasalihul mu'min di sini, ya. Jadi kata wasalihul mu'min dan orang-orang yang beriman yang baik itu adalah Abu Bakar wa Umar. Akan tetapi di riwayat Al-Hasan Basri itu mengatakan bahwasannya dia juga menambahkan Al-Utsman, ya. Jadi ada 3 sahabat yang dikatakan wasalihul mu'min, yakni Abu Bakar, Umar wa Utsman. Al-Laits bin Salim menceritakan dari Mujahid mengenai firman-Nya wasalihul mu'min dan orang-orang yang beriman ataupun yang baik, dia mengatakan yakni Ali bin Abi Thalib. Jadi di sini ada 3 pendapat bahwasannya yang termasuk dari kata wasalihul mu'min dan orang-orang yang beriman yang baik adalah pendapat pertama mengatakan Abu Bakar wa Umar. Lalu pendapat yang kedua yang diriwayatkan Hasan Al-Basri, yang dimaksud yang dijelaskan oleh Hasan Al-Basri itu ditambah yakni Al-Utsman, ya. Al-Utsman. Jadi wasalihul mu'min itu adalah Abu Bakar, Umar wa Utsman. Akan tetapi di suatu riwayat lain yang diriwayatkan oleh Al-Laits bin Salim, yakni menceritakan dari Mujahid mengenai firman-Nya wasalihul mu'min dan orang-orang yang beriman yang baik itu adalah, dia mengatakan yakni Ali bin Abi Thalib. Jadi di sini ada 4, ya. Kita simpulkan bahwasannya mengenai firman Allah Subhanahu wa taala wasalihul mu'min itu adalah 4, ada 4 sahabat. Yang mana 4 sahabat ini adalah khalifah, ya, adalah khalifah. Ya, yang wasalihul mu'min dan orang-orang yang beriman yang baik adalah Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas, dia berkata Umar menceritakan bahwa istri-istri Nabi Muhammad SAW pernah berkumpul karena cemburu. Jadi Al-Imam Bukhari itu meriwayatkan dari Anas, dia berkata bahwasannya Umar menceritakan bahwa istri-istri Nabi ataupun zaujatin Nabi
Sallallahu alaihi wasallam pernah berkumpul karena cemburu. Lalu kukatakan kepada mereka, jika Nabi menceraikan kalian, boleh jadi jika Nabi menceraikan kalian, boleh jadi Rabbnya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada diri kalian semua, yang patuh, yang taat, yang sami'ana wa ata'na, yang bertaubat dan yang mengerjakan ibadah. Lalu turunlah ayat ini yang mana untuk menjelaskan dari hadits Nabi ataupun yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini tentang mengenai Umar bin Khattab pernah berkata kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW, apa yang telah kami kemukakan di atas sudah memperjelaskan penafsiran ayat-ayat di atas, makna firman Allah Subhanahu wa taala, muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidat, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, sudah sangat jelas. Sedangkan firman-Nya saihatin, ya, berarti berpuasa. Jadi saihat artinya berpuasa ataupun as-saum, ya. As-saihat itu berpuasa. Maka di sini kita ketahui pula, jadi di dalam tafsir surat At-Tahrim ayat 1 sampai ayat 5 itu bahwasannya ada dua hal yang mengenai. Yang pertama al-maghafir. Al-maghafir ini adalah suatu getah yang berada di pohon romans, yang mana getahnya ini manis seperti madu. Maka dikatakan di dalam riwayat tadi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Liman wan Nuzur, itu yang diceritakan yang tadi dijelaskan pada di awal tentang masalah tentang masalah mengenai Rasulullah SAW melarang untuk meminum madu kepada istri-istrinya. Maka di sini Rasulullah SAW pun sampai bersabda, walan a'uda lahu wa qad halaftu fala tukhbiri bidzalika ahadan. Ya. Ini poin yang pertama, dan poin yang kedua adalah tentang mengenai wasalihul mu'min, ya, dan orang-orang yang beriman yang baik itu ada siapa saja di antaranya. Maka para ulama menjelaskan di riwayat yang pertama ada Abu Bakrin wa Umar, dan di riwayat yang kedua yang diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri itu ditambahkan Al-Uthman. Jadi ada tiga yang dikatakan ataupun yang masuk dari kategori wasalihul mu'min. Akan tetapi di lain riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Lais bin Salim menceritakan dari Mujahid mengenai firman-Nya wasalihul mu'min, ya, dan orang-orang yang beriman yang baik itu ditunjukkan kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Di sini ada 3 poin, ada 3 poin. Dan yang terakhir adalah mengenai sabda Nabi Muhammad ataupun riwayat dari Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas tentang Umar bin Khattab. Dia berkata kepada istri-istri Nabi ataupun zaujah Nabi mengenai tentang masalah yang terjadi di antara mereka semua, yang pernah berkumpul karena cemburu, ya. Jadi istri-istri Nabi itu pernah cemburu kepada Rasulullah SAW. Lalu kukatakan kepada mereka, kukatakan ini adalah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab berbicara kepada zaujah Nabi ataupun istri-istri Nabi. Jika Nabi menceraikan kalian, ini kata Umar bin Khattab, boleh jadi Rabbnya ataupun boleh jadi Allah akan memberikan ganti kepada Nabi dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian, yang patuh, yang taat. Ini disampaikan oleh Umar bin Khattab, dijelaskan yang cantik, yang patuh, yang taat, yang bertaubat dan yang mengerjakan ibadah. Lalu Allah Subhanahu wa taala di sini
menurunkan ayat muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidat. Nah, turunlah ayat ini, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah. Maka disinilah baru turun ayat Al-Quran yang mengatakan muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidat, dari perkara ataupun cerita ataupun riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Ya, di sini sudah sangat jelas bahwasannya firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yakni saihatin, jadi tambahkan yang berpuasa. Maka disinilah janganlah kalian ketika kalian melihat zaujah kalian ataupun istri-istri kalian dia itu menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian takut untuk memberitahukannya, untuk menasehatinya. Janganlah kalian takut akan bercerai. Kalau kalian takut bercerai, maka kalian baca lagi kitab yang diriwayatkan Al-Imam Bukhari, ya, yang diriwayatkan dari Anas tentang masalah Umar bin Khattab menasihati ataupun menegur zaujatin Nabi atau istri-istrinya Nabi tentang perkara masalah cemburu. Ini masalah cemburu saja, ya. Maka dari sinilah kita sudah paham tentang masalah tafsiran dari Quran surat At-Tahrim ayat 1 sampai ayat 5, ya. Barakallahu fiik. Jika ada salah kata ataupun perbuatan yang mungkin sekiranya di hati kalian ataupun ya di dalam diri kalian itu rasa tidak enak ataupun merasa tersinggung, mungkin itu datangnya kesalahan itu datangnya dari ana pribadi, maka ana meminta kepada antum-antum sekalian untuk mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada keliruan di dalam pembicaraan ataupun tausiah pada kali ini ataupun pertemuan pada kali ini, maka ana memohon maaf sebesar-besarnya karena itu datang dari diri ana pribadi. Dan jika kebenaran itu ada pada nasihat ataupun tausiah ataupun pertemuan kali ini, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin cukup sampai di sini saja. Insyaallah pada pekan depan kita akan membahas tuntas surat At-Tahrim ini, yang akan dilanjuti nanti pada ayat 6 sampai ayat 8. Insyaallah kita akan membahasnya lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah karuniakan al-ilmu yang sangat besar, al-ilmuddin, kepada diri kita agar kita paham ataupun faqih dalam ilmuddin. Dan semoga Allah memberikan antum-antum sekalian kenikmatan dunia wal akhirah, hatta kalian bisa dan senantiasa untuk mengikuti kajian-kajian sunnah, kajian-kajian ahlu sunnah wal jamaah, dan hindarilah kajian-kajian yang tidak selaras ataupun tidak sejalan dengan ahlu sunnah wal jamaah ataupun yang membahas tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lamu bisawab. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.